Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan instruction set arsitektur. Dengan saya sebagai moderator, Agil Abrar, dan partner saya sekarang yaitu Abdul Hafiz. Dan ini ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas selama sesi presentasi kali ini. Yang pertama itu ada sejarah instruction set arsitektur, yang kedua itu ada definisinya, yang ketiga ada fungsinya, yang keempat ada komponen-komponennya, yang kelima ada klasifikasinya, yang keenam ada instruction formatnya, yang ketujuh ada contohnya, dan yang kedelapan ada implementasi instruction set arsitektur. Dengan poin 1 dan 4 itu adalah saya akan mempresentasikannya, sedangkan poin 5 sampai 8 partner saya yang akan mengcovernya. Oke, poin pertama yaitu sejarah instruction set arsitektur. Sejarah itu pada tahun 1945 ketika John von Neumann mempublikasikan sebuah makalah yang mengusulkan arsitektur von Neumann. Arsitektur ini merupakan dasar dari komputer modern yang memperkenalkan konsep instruksi yang digunakan hingga saat ini. Pada awalnya, instruksi-instruksi program ini dalam bahasa mesin yang sangat sulit dipahami dan digunakan oleh programmer. Kemudian, pada tahun 1950-an, muncul bahasa assembly yang merupakan representasi simbolik dari bahasa mesin dan memudahkan programmer dalam menulis program. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer sistem yang menggunakan ISA yang sama untuk semua modelnya. Hal ini memudahkan pengembangan perangkat lunak karena tidak perlu menulis ulang program untuk setiap komputer yang berbeda. Namun pada tahun 1980-an muncul ISA yang sederhana dan memiliki jumlah instruksi yang terbatas, yang disebut dengan Reduced Instruction Set Computer atau RISC. ISA ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan eksekusi program dengan mengurangi jumlah instruksi dan mempercepat pemrosesan instruksi yang tersisa. Dalam beberapa dekade terakhir, ISA terus berkembang dengan meningkatkan performa, mengurangi konsumsi daya, dan mendukung fitur-fitur baru seperti virtualisasi dan keamanan. Kini ISA menjadi bagian penting dalam arsitektur komputer dan menjadi dasar prosesor modern yang digunakan pada perangkat seperti smartphone, laptop, dan server. Poin kedua yaitu definisi dari instruction set arsitektur. Definisinya yaitu instruction set arsitektur atau ISA ini kumpulan instruksi dan format instruksi yang digunakan oleh sebuah prosesor untuk mengeksekusi program. ISA ini mendefinisikan tata letak, ukuran, dan jenis instruksi yang didukung oleh sebuah prosesor, serta cara instruksi dijalankan dan pengaruhnya terhadap status register dan memori. ISA juga menentukan jenis instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor, serta instruksi tersebut diimplementasikan dalam perangkat keras. ISA juga menentukan cara prosesor berkomunikasi dengan memori, perangkat masukan atau keluaran, dan sistem operasi. ISA menjadi dasar bagi pembuatan compiler, debugger, dan bahasa pemrograman yang memfasilitasi proses pengembangan perangkat lunak pada komputer. Karena ISA ini menentukan batas kemampuan prosesor, pemilihan ISA yang tepat penting dalam perancangan komputer untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dan aplikasi. Yang ketiga yaitu fungsi instruction set arsitektur. Fungsi-fungsinya ini yang pertama menentukan jenis instruksi atau perintah yang dapat dieksekusi oleh prosesor. ISA menentukan tipe instruksi aritmatika, logika, pemindahan data, kontrol aliran program, dan lainnya, yang digunakan untuk melakukan operasi dasar pada level terendah dalam pemrosesan data. Yang kedua yaitu menentukan cara instruksi tersebut diimplementasikan dalam perangkat keras. ISA menentukan
Cara instruksi yang dipecah menjadi rangkaian operasi sederhana pada level transistor dan gate logic yang menghasilkan perilaku perilaku yang diinginkan pada level sistem. Yang ketiga, menentukan cara prosesor berkomunikasi dengan memori, perangkat masukan keluaran, dan sistem operasi. ISA menentukan format data, protokol komunikasi, dan interface yang digunakan oleh prosesor untuk mengakses sumber daya sistem. Yang keempat yaitu menentukan batas kemampuan prosesor dan sistem. ISA menentukan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan data, jumlah dan tipe register yang digunakan untuk menyimpan data, serta kecepatan dan efisiensi operasi yang dapat dicapai oleh sistem. Yang kelima, menjadi dasar bagi pengembangan perangkat lunak. ISA menjadi dasar bagi pembuatan compiler, debugger, dan bahasa pemrograman yang memfasilitasi proses pengembangan perangkat lunak pada sistem komputer. Dengan fungsi-fungsi di atas, ISA menjadi sangat penting dalam perancangan dan pengembangan sistem komputer yang efisien, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna dan aplikasi. Yang keempat yaitu komponen instruction set architecture. Instruction set architecture ISA ini terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja untuk menentukan cara prosesor menjalankan instruksi dan berinteraksi dengan sistem lainnya. Beberapa komponen-komponennya itu antara lain yang pertama adalah register. Register itu adalah tempat penyimpanan sementara dalam prosesor. Register digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses, baik dalam bentuk input atau output. Register juga dapat digunakan untuk menyimpan alamat memori, pointer, instruksi yang sedang dieksekusi. Yang kedua adalah instruksi. Instruksi adalah perintah atau kode yang dipahami oleh prosesor dan digunakan untuk melakukan operasi pada data. Instruksi ISA terdiri dari opcode dan operan yang menunjukkan jenis operasi yang dilakukan dan data yang akan diproses. Yang ketiga ada mode addressing. Mode addressing adalah metode yang digunakan untuk menentukan alamat memori atau register yang akan digunakan dalam eksekusi instruksi. Beberapa metode addressing yang umum digunakan termasuk direct addressing, indirect addressing, intercept addressing, dan relative addressing. Yang keempat ada exception handling. Exception handling adalah mekanisme yang digunakan untuk menangani situasi-situasi khusus yang terjadi selama eksekusi instruksi, seperti error, interrupt, dan fault. Exception handling memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang tidak terduga dan memastikan integritas data dan keselamatan sistem. Yang kelima adalah interrupt handling. Interrupt handling adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatasi permintaan yang masuk ke prosesor dari perangkat eksternal, seperti keyboard, mouse, atau jaringan. Interrupt handling memungkinkan prosesor untuk memberi prioritas pada permintaan dan merespon dengan cepat dan memastikan kinerja sistem yang optimal. Yang keenam ada system call. System call adalah mekanisme yang digunakan untuk memanggil fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem operasi. System call memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem operasi dan sumber daya sistem lainnya. Keseluruhan komponen-komponen ISA ini bekerja sama untuk menentukan cara prosesor menjalankan instruksi dan berinteraksi dengan sistem lainnya. Pemilihan komponen ISA yang tepat sangat penting dalam perancangan prosesor dan sistem komputer yang efisien dan handal. Oke, selanjutnya poin kelima akan dilanjuti oleh partner saya. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Agil sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan. Baiklah, poin kelima dari presentasi kali ini adalah klasifikasi instruction set architecture. Yang pertama ialah CISC atau Complex Instruction Set. CISC adalah arsitektur ISA yang memiliki banyak instruksi kompleks. Dalam arsitektur ini, instruksi memiliki ukuran yang berbeda-beda dan dapat melakukan beberapa operasi sekaligus. CISC biasanya digunakan untuk menangani tugas-tugas kompleks dan dapat menjalankan kode yang lebih singkat dan lebih mudah untuk dibaca. Contoh ISA CISC adalah X86. Yang selanjutnya adalah REI
RISC atau Reduced Instruction Set Computer adalah arsitektur ISA yang memiliki sedikit instruksi, tetapi masing-masing instruksi sangat sederhana. RISC berfokus pada kinerja dan efisiensi, dan instruksi yang sederhana memungkinkan pengolahan data menjadi lebih cepat. RISC juga membutuhkan lebih sedikit ruang pada chip dan menghasilkan chip yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih efisien secara energi. Contoh ISA, RISC adalah ARM, PowerPC, dan MIPS. Selanjutnya ialah FLIW atau kepanjangannya Very Long Instruction, adalah arsitektur ISA yang memungkinkan beberapa instruksi dijalankan dalam satu siklus clock. FLIW membutuhkan kompilator yang canggih untuk membangun instruksi yang sangat panjang, yang kemudian dipecah menjadi instruksi yang lebih kecil, dan saat dijalankan pada hardware, FLIW banyak digunakan pada komputer paralel dan sistem terdistribusi. Contoh ISA FLIW adalah Itanium. Selanjutnya ialah LIW atau Long Instruction Word, adalah arsitektur ISA yang mirip dengan yang sebelumnya itu FLIW. Perbedaannya pada klasifikasi yang ini, instruksi dibangun menjadi satu kata panjang, sedangkan di LIW ini instruksi dibangun menjadi beberapa kata. Lalu ada EPIC atau Explicitly Parallel Instruction Computing, adalah arsitektur ISA yang dirancang untuk memanfaatkan pemrosesan paralel. EPIC menggunakan kompiler canggih untuk membangun instruksi yang dapat dijalankan secara paralel pada hardware. EPIC digunakan pada chip multicore dan banyak digunakan pada sistem high performance computing. Contoh dari klasifikasi ini ialah IA64. Lalu selanjutnya ialah MISC atau kepanjangannya Minimal Instruction Set Computer, adalah ISA yang menggunakan jumlah instruksi yang sangat sedikit. MISC ini hanya memiliki beberapa instruksi dasar yang memungkinkan prosesor untuk menjadi sangat sederhana dan mudah. MISC ini cocok untuk perangkat terbatas seperti microcontroller dan kartu pintar. Yang terakhir adalah OISC atau kepanjangannya Once Instruction Set Computer, adalah arsitektur ISA yang hanya menggunakan satu instruksi. Instruksi ini biasanya adalah subtract dan branch if negatif, atau dipanjangkan dengan sublect, dan menggunakan teknik pengodean data bernama self-modifying code. OISC tidak digunakan secara luas, tetapi digunakan dalam beberapa proyek eksperimental dan pengajaran. Baiklah, poin pembahasan selanjutnya ialah instruction format, instruction set architecture. Apa saja sih definisinya? Instruction formula pada instruction set architecture adalah cara untuk menentukan format atau struktur dari sebuah instruksi pada level bit atau byte. Format instruksi menentukan jenis operasi yang akan dilakukan oleh prosesor itu sendiri, alamat atau register yang digunakan, dan tipe yang digunakan dalam operasi. Program komputer terdiri dari sekumpulan instruksi yang mengarahkan CPU untuk melakukan beberapa operasi tertentu. Namun, komputer hanya dapat menjalankan low-level machine instruction dalam format binary, dan karena itu, semua program tingkat tinggi dikompil dengan bantuan perangkat lunak khusus yang disebut dengan compiler. Instruction dalam format binary pada dasarnya mendefinisikan layout instruksi mesin dalam hal operan, kode operasi, dan mode pengalamatan. Format instruksi yang didukung oleh prosesor tergantung pada arsitektur kumpulan instruksi dan prosesor. Dan karena itu, prosesor dapat mendukung format instruksi yang kompatibel dengan arsitektur rangkaian instruksinya. Nah, dari poin pembahasan ini, apa saja sih contoh-contoh dari instruksi tersebut? Yang pertama adalah fixed length instruction format, yaitu pada format ini instruksi dengan panjang tetap, setiap instruksi mempunyai panjang yang sama, misalnya 32 bit atau 64 bit. Dalam format ini, bit-bit instruksi dikelompokkan menjadi beberapa bagian seperti kode operasi, register yang digunakan, alamat memori, konstanta, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya variable length instruction formal. Pada instruksi ini
panjang variabel, panjang instruksi, dan dapat bervariasi tergantung pada jenis operasi yang dilakukan. Biasanya, format variabel ini memanfaatkan bit pertama atau beberapa bit pertama untuk menunjukkan jenis operasi yang dilakukan dan sisanya untuk menyimpan alamat atau data yang digunakan dalam operasi. Poin selanjutnya ialah stack-based instruction format. Apa itu? Pada format instruksi ini, ia berbasis stack. Instruksi tidak membutuhkan alamat atau register untuk menunjukkan operan yang digunakan. Operan disimpan dalam stack dan instruksi hanya menunjukkan jenis operasi yang akan dilakukan pada data yang ada di atas stack. Lalu yang keempat adalah vector-based instruction format. Pada format instruksi berbasis vektor, setiap instruksi melakukan operasi pada vektor data. Misalnya, menjumlahkan dua vektor. Instruksi dalam format ini menggunakan satu atau lebih register vektor untuk menyimpan data vektor. Format instruksi adalah bagian penting dari desain ISA karena dapat mempengaruhi kinerja prosesor, ukuran kode program, dan kompleksitas pengkodean program. Sebuah ISA harus memilih format instruksi yang paling efektif untuk tugas-tugas yang akan dilakukan oleh prosesor. Contoh instruction set arsitektur ialah poin pembahasan kita selanjutnya. Yang pertama ada X86. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, X86 adalah sebuah arsitektur instruction set arsitektur ISA yang digunakan pada sebagian besar komputer pribadi dan server saat ini. X86 berasal dari seri prosesor Intel yang pertama yang menggunakan arsitektur ini, yaitu Intel 8086, dan diikuti seri-seri prosesor berikutnya seperti 80286, 80386, dan lain-lainnya. X86 ini memiliki instruksi-instruksi yang luas dan kompleks, meliputi operasi aritmatika, logika, pemindahan data, dan kendali. Instruksi-instruksi tersebut dapat dijalankan pada mode real atau mode protected, dan juga terdapat fitur-fitur seperti memory management, protection rings, virtualization, dan SIM atau kepanjangan dengan single instruction multiple data. X86 telah menjadi arsitektur ISA yang dominan pada komputer pribadi dan server selama beberapa dekade terakhir dan masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, arsitektur X86 juga digunakan oleh produsen-produsen prosesor seperti AMD, VIA, dan lainnya. Beberapa sistem yang dapat dijalankan pada arsitektur X86 antara lain seperti Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Baiklah, selanjutnya adalah ARM atau kepanjangannya Advanced Rees Machine. Adalah sebuah arsitektur instruction set arsitektur yang digunakan pada sebagian besar perangkat seluler seperti smartphone, tablet, dan juga pada perangkat embedded yang lainnya seperti microcontroller dan sistem embedded lainnya. Arsitektur ARM didasarkan pada prinsip Reduced Instruction Set Computing atau RISC yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya. Itu sebuah pendekatan desain prosesor yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah instruksi yang diperlukan untuk melakukan sebuah operasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan. Instruksi-instruksi dalam ARM itu sendiri relatif sederhana dan fokus pada pemrosesan data numerik, pengaturan aliran program, dan operasi-operasi pemindahan data. Selain itu, arsitektur ARM juga mendukung fitur-fitur seperti SIMD atau Single Instruction Multiple Data, Memory Management, dan proteksi keamanan. ARM digunakan oleh berbagai produsen prosesor seperti Qualcomm, Samsung, Apple, dan lainnya, dan beberapa sistem operasi yang dapat dijalankan pada arsitektur ARM adalah Android, iOS, dan Windows 10 Mobile. Lalu selanjutnya ialah MIPS. MIPS ialah kepanjangan dengan Microprocessor Without Interlock Pipeline Stage. Adalah sebuah arsitektur instruction set arsitektur atau ISA yang dikembangkan oleh MIPS atau kepanjangan dengan Computer System Inc. Lalu arsitektur MIPS terutama digunakan pada perangkat embedded seperti router, mesin pemindai, dan perangkat elektronik lainnya. Arsitektur MIPS didasarkan pada prinsip Reduced Instruction Set Computing atau RISC, yaitu
sebuah pendekatan desain prosesor yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah instruksi yang diperlukan untuk melakukan sebuah operasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan seperti yang dibahas sebelumnya. Instruksi pada arsitektur MIPS terfokus pada pemrosesan numerik, operasi logika, dan kendali aliran program. Lalu selanjutnya PowerPC atau kepanjangan dengan Performance Optimizations with Enhanced RISC Performance Computing adalah sebuah arsitektur set komputer yang dikembangkan oleh IBM, Apple, dan Motorola. Arsitektur PowerPC terutama digunakan pada komputer workstation, server, dan konsol game seperti PlayStation 3 dan Xbox 360. Arsitektur PowerPC didasarkan pada prinsip Reduced Instruction Set Computing, seperti halnya yang dibahas sebelumnya. Instruksi-instruksi pada PowerPC terfokus pada operasi pemindahan data, operasi aritmatika, dan kendali program. Arsitektur PowerPC memiliki beberapa fitur seperti proteksi keamanan, pengelolaan memori, dan interupsi. Selain itu, arsitektur PowerPC juga mendukung SIMD atau Single Instruction Multiple Data dan FPU Floating Point Unit. Produsen-produsen yang menggunakan arsitektur PowerPC itu sendiri adalah IBM, Freescale, dan Applied Micro. Beberapa sistem operasi yang dapat dijalankan pada arsitektur PowerPC antara lain ada macOS, AIX, dan Linux. Meskipun arsitektur PowerPC kurang populer dibandingkan dengan ISA yang lain seperti x86 dan ARM. Baiklah, yang selanjutnya ialah SPARC atau kepanjangan dengan Scalable Processor Architecture adalah sebuah arsitektur instruction set arsitektur atau ISA yang dikembangkan oleh Sun Microsystem atau sekarang disebut dengan Oracle Operation. Arsitektur SPARC digunakan terutama pada server dan workstation, khususnya pada sistem Unix. Arsitektur SPARC didasarkan pada prinsip Reduced Instruction Set Computing (RISC) yang seperti dibahas sebelumnya. Instruksi pada SPARC ini terfokus pada pemrosesan numerik, pengaturan aliran program, dan operasi-operasi pemindahan data. Arsitektur SPARC memiliki beberapa fitur seperti pengelolaan memori, proteksi keamanan, dan interupsi. Selain itu, arsitektur SPARC juga mendukung fitur SIMD yang sudah seperti dibahas, yaitu Single Instruction, Multiple Data, dan juga FPU, Floating Point Unit. Baiklah, materi selanjutnya adalah implementasi dan materi terakhir juga, yaitu implementasi Instruction Set Architecture. Yang pertama ialah implementasinya ialah microcode dengan pengertian suatu jenis program yang memberikan instruksi rinci kepada prosesor dengan cara mengeksekusi setiap instruksi dalam ISA. Microcode biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman khusus yang dirancang untuk menjalankan perintah pada level yang sangat rendah. Instruksi dalam ISA dipecah menjadi serangkaian instruksi microcode yang lebih sederhana dan diproses oleh prosesor. Lalu selanjutnya ialah sirkuit elektronik. Pada level yang paling dasar, sirkuit elektronik dapat diimplementasikan dalam bentuk transistor yang dapat disusun untuk membentuk gerbang logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Gerbang-gerbang ini kemudian dapat disusun untuk membentuk rangkaian yang lebih kompleks seperti register, ALU, dan unit kendali. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulan dari penjelasan kelompok kami adalah ISA merupakan spesifikasi arsitektur yang sangat penting dalam desain dan implementasi komputer modern. ISA memungkinkan program sistem operasi berinteraksi dengan hardware secara langsung sehingga mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Sebagai pengguna, kita dapat memahami karakteristik ISA dari komputer yang digunakan untuk memilih perangkat lunak yang disesuaikan dan memaksimalkan kinerja sistem. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hafiz. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.